Lagi-lagi Edi berusaha membela dirinya. Tapi kenapa? Aku hanya berusaha membantunya. Wawan kemudian berusaha menjelaskan kepada Edi. Kamu tahu kan, Romi itu posesif sama Bunga. Dia itu paling tidak suka kalau ada laki-laki yang dekat dengan istrinya. Laki-laki melihat istrinya saja, dia marah. Apalagi sampai mendekatinya dan bicara seperti yang tadi kamu lakukan itu. Cukup sekali ini saja kamu lakukan itu. Karena kalau Romi tahu, dia akan marah padamu. Edi kemudian menarik nafas panjang. Oke, baiklah. Aku mengerti. Tidak lama kemudian, Romi yang baru saja tiba dari warung membawa nasi bungkus berkata kepada mereka, Wawan, Edi, kalian pasti lapar. Ayo sekarang kita makan dulu. Saat mereka makan bersama, Romi dan Bunga terlihat begitu mesra. Wawan dan Edi pura-pura tidak tahu akan hal itu. Kemudian Romi berkata kepada mereka, "Oh ya teman-teman, terima kasih ya sudah datang untuk membantuku membereskan semua barang-barang di rumah ini. Jika tidak, aku tidak tahu, pasti aku dan Bunga sangat kewalahan. Sebenarnya barang-barang tidak terlalu banyak. Ternyata setelah dikumpulkan seperti ini, jadinya banyak juga ya." Wawan dan Edi tersenyum. "Tidak apa-apa Romi, kami senang bisa membantumu. Apalagi sebentar lagi pabrik kita kan didirikan. Itu hal yang paling membahagiakan dan membuat kita bersemangat." Lalu mereka semua tersenyum dan melanjutkan makan siang mereka dengan begitu lahap. Setelah membereskan semua barang-barang yang akan dibawa Romi dan Bunga ke desa. Sebenarnya hanya beberapa barang saja yang mereka bawa, yang kira-kira mereka bisa pakai di desa. Dan selebihnya mereka tetap tinggalkan di rumah itu. Tibalah hari di mana Romi dan Bunga akan pulang ke desa. Romi mengelilingi setiap sudut dan ruangan rumahnya itu. Bunga kemudian berkata, "Pasti sangat berat meninggalkan rumah ini, karena begitu banyak kenangan yang tidak mungkin bisa dilupakan." Romi kemudian memeluk Bunga. "Tetapi kenangan yang paling berharga dan yang paling tidak pernah bisa aku lupakan, yaitu kehadiranmu di rumah ini. Sejak kamu datang, suasana di rumah ini begitu berubah. Aku sangat bahagia sayang, karena kamu telah hadir dalam hidupku." Bunga kemudian memandang Romi yang memeluknya. Romi pun memandangnya dan mengecup keningnya. Setelah itu Romi berkata, "Baiklah sayang, saatnya kita pulang ke desa." Bunga kemudian tersenyum. Lagi-lagi Romi menggendong Bunga dan membawanya ke teras rumah. Saat berada di teras rumah, Romi menurunkan Bunga dan tak lama kemudian terdengar suara Wawan. "Kenapa ya Edi? Setiap kali kita datang ke rumah ini, kita selalu saja melihat adegan seperti ini." Romi yang mengunci pintu rumahnya berkata, "Memangnya kenapa? Kamu kan juga sudah menikah. Lakukan juga dengan itu setiap hari, setiap saat bersama dengan istrimu. Sementara Edi, kenapa harus menunggu lama? Cepatlah menikah. Setelah itu, kamu bisa merasakan semuanya." Wawan dan Edi tertawa. Lalu Edi berkata, "Ya, aku sedang berusaha mencari gadis yang tepat.
Setiap hari aku juga menanyakan jodohku kepada Google Maps, di mana jodohku berada sekarang. Karena aku ingin menjemputnya dan mengajaknya menikah. Tapi sayang, Google Maps selalu bilang alamat yang Anda tuju tidak ditemukan. Mendengar perkataan Edi, Romi, Bunga, dan Wawan kemudian tertawa terbahak-bahak. Lalu Wawan mengejeknya. Kenapa kamu tidak menanyakan pada Telkomsel? Siapa tahu Telkomsel tahu keberadaan jodohmu. Lagi-lagi Edi berkata yang membuat mereka tertawa. Aku juga sudah menghubungi Telkomsel. Romi yang masih berusaha menahan tawannya berkata, lalu apa yang dia katakan? Lalu dengan santainya Edi mengatakan yang membuat mereka kembali tertawa. Telkomsel bilang, jodoh yang Anda cari sedang berada di luar jangkauan. Lagi-lagi Wawan menggodanya. Ya sudah, kalau begitu coba kamu tanyakan pada dukun. Siapa tahu dia dapat melalui ilmu saktinya. Lagi-lagi Edi berkata, aku juga sudah pernah ke dukun. Dia bilang, jodoh Mas Edi, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Yang keluar malah jelangkung. Lalu mereka semua kembali tertawa. Tidak lama kemudian Romi berkata, sudah, hentikan pembicaraan ini. Aku harus berangkat sekarang. Jika tidak, bisa-bisa malam aku baru sampai di desa. Setelah itu, Wawan dan Edi saling berpelukan. Mereka saling memberi pesan untuk menjaga diri. Namanya laki-laki, mereka tidak mungkin menangis, meski ada perasaan sedih di hati mereka. Tetapi Bunga yang melihat keakraban ketiga sahabat itu menangis terharu. Romi yang melihatnya berkata, sayang, kenapa kamu menangis? Bunga hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa sayang, aku hanya merasa bahagia melihat keakraban kalian. Lalu mereka semua tersenyum. Setelah berpamitan, Romi dan Bunga masuk ke dalam mobil dan berangkat. Wawan dan Edi saling merangkul sambil melambaikan tangan kepada Romi dan juga Bunga yang sedang melambaikan tangan kepada mereka. Wawan kemudian berkata, semoga ini adalah yang terbaik untuk Romi dan juga Bunga. Dan semoga usaha yang akan kita dirikan bersama menjadi perusahaan yang sukses dan maju. Edi mengangguk dan tersenyum. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Sementara di desa, Bu Ida yang melihat Bu Yosi dan Pak Doni sedang sangat sibuk di rumah mereka, menghampiri dan berkata, Pak Doni, Bu Yosi, sedang apa? Sejak tadi aku lihat Pak Doni dan Bu Yosi sibuk sekali. Pak Doni dan Bu Yosi tersenyum. Bu Yosi kemudian berkata, aku sangat bahagia Bu Ida. Saat ini aku dan suamiku sedang menyiapkan sambutan kedatangan anakku Romi dan menantuku Bunga. Bu Ida terlihat heran. Loh, Romi dan Bunga mau jalan-jalan lagi ke sini? Wah, pasti ku malah senang kalau sampai tahu kalau Bunga mau datang. Bu Yosi kembali berkata, tidak hanya sekedar jalan-jalan Bu Ida. Bu Ida semakin bingung. Loh, maksud Bu Yosi apa?
Begini Bu Ida, anakku Romi dan menantuku Bunga akan menetap tinggal di desa ini. Dengan wajah yang begitu tampak kaget, Bu Ida berkata, "Yang benar Bu Yosi, kalau Bunga dan suaminya Romi anak ibu mau tinggal di desa ini." Bu Yosi kembali meyakinkan Bu Ida. "Iya Bu Ida, benar. Anakku Romi akan mendirikan sebuah perusahaan pabrik kelapa sawit di desa ini. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal di desa ini agar lebih dekat dengan lokasi pabrik mereka itu." Bu Ida semakin kaget mendengar kata pabrik. Lalu dia tersenyum. "Wah, yang benar Bu Yosi. Pasti senang sekali ya. Akhirnya Romi dan Bunga mau tinggal di desa ini. Apalagi mau mendirikan pabrik kelapa sawit." Bu Yosi kembali tersenyum. "Iya Bu Ida, aku sangat bahagia." Setelah merasa cukup mendapatkan informasi, Bu Ida kemudian berlari kembali ke rumahnya. "Kumala, Kumala." Kumala yang berada di dalam kamar berkata, "Iya Bu, ada apa? Aku ada di kamar." Bu Ida kemudian berlari masuk ke dalam kamar Kumala dan berdiri di hadapan Kumala. Bu Ida kemudian berkata, "Kumala, tahu tidak berita apa yang akan ibu sampaikan padamu?" Kumala kemudian menggelengkan kepalanya. "Aku sama sekali tidak tahu apa yang ingin ibu katakan." Bu Ida kemudian duduk di samping Kumala. "Tahu tidak Kumala, tadi saat ibu lewat di dekat rumah Pak Doni dan Bu Yosi, ibu melihat mereka itu sangat sibuk dan wajah mereka terlihat sangat bahagia. Ternyata yang membuat mereka terlihat sangat bahagia adalah Romi dan Bunga." Kumala masih bingung dengan perkataan ibunya. "Memangnya Romi dan Bunga kenapa, Bu? Apakah Romi dan Bunga akan datang? Atau Bunga sudah hamil?" Bu Ida kemudian berkata, "Iya Kumala, kamu benar. Romi dan Bunga akan datang. Tapi kali ini dia datang untuk tinggal di desa." Kali ini Kumala terlihat begitu bahagia. "Benarkah Ibu? Benarkah Bunga akan tinggal di desa?" "Aku bahagia sekali Bu, akhirnya aku punya teman lagi Bu." Karena terlalu bahagia, Kumala memeluk ibunya dengan sangat erat. Bu Ida lalu berkata, "Kumala, apa yang kamu lakukan pada ibu? Kamu membuat ibu kesakitan saja."